Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Firhan dengan NIM 220337, program studi manajemen kelas tentunya era 1 dong, semester 4. Video ini dibuat dan diposting memenuhi syarat penilaian ujian tes semester yang disebut dengan UTS, yaitu dengan mata kuliah perilaku organisasi dan dosen pengampu yaitu Pak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu 6 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Yang kedua adalah teori perilaku dan model perilaku organisasi. Yang ketiga adalah perilaku individu, perilaku kelampu yang berpengaruh terhadap organisasi. Yang keempat teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Yang kelima yaitu nilai sikap dan kepuasan kerja si pekerja itu ya, dan yang terakhir yaitu membangun kerja tim yang efektif gitu ya. Materi yang pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Apa sih konsep dasar perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi suatu yang disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja gitu kan. Kinerja baik individual maupun kinerja kelompok gitu kan. Setiap pekerja memerlukan suatu keterampilan tertentu gitu kan. Suatu dengan bidangnya, dan masing-masing ya sukar tidak suatu pekerja serta perasaan gitu kan, sama perasaannya nih seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, dan akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan si pekerja itu gitu. Jadi kelompok kerja yaitu kelompok yang terutama berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan membantu setiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya gitu kan. Jadi anggota dalam bidang, jadi setiap bidangnya itu harus bertanggung jawab gitu kan. Biar tujuannya apa gitu kan? Berbagai informasi tanggung jawab individual itu keterampilan beragam acak gitu. Materi yang kedua yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Jadi mempelajari perilaku organisasi sangat penting ya kepada rekan-rekan, karena dengan mengetahui perilaku manusia itu baik secara individu maupun kelompok. Jadi di dalam organisasi akan membantu kepemimpinan organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian. Jadi pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya gitu loh. Tidak bisa jadi kita mengenal dia dalam organisasi itu cepat gitu kan. Oh sifat dia seperti ini, oh sifat si anu seperti ini. Jadi kita bakal tahu dalam bekerjanya sifat dia seperti apa gitu kan. Materi yang ketiga yaitu perilaku individu yang berpengaruh terhadap organisasi, yaitu
perilaku individu dan kelompok dalam organisasi dapat memberikan berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas. Organisasi perlu memahami dan mengelola perilaku individu dan kelompok gitu kan dengan baik. Misalnya mulai sistem rekrutmen yang efektif, program pengembangan karyawan manajemen gitu kan, kinerja yang efektif, juga membangun tim manajemen konflik, dan penguatan budaya organisasi yang posesif. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan gitu kan. Materi yang keempat yaitu teori motivasi dan penerapan dalam organisasi. Motivasi diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuannya. Motivasi sangat penting dalam konteks perilaku organisasi karena meningkatkan kinerja individu dan mempercepat proses penyelesaian tugas. Motivasi juga diperlukan dalam belajar karena seseorang yang tidak termotivasi dan tidak akan melakukan aktivitas belajar dengan baik. Oleh karena itu, penerapan strategi motivasi yang efektif dalam organisasi dapat membantu meningkatkan kinerja atau karyawan dan mencapai tujuan organisasi dengan melebihi efisien ya. Materi yang kelima yaitu penilaian dan sikap kepuasan kerja. Nilai, sikap, dan perilaku yang saling terkait satu sama lain. Semua faktor ini menentukan kepribadian seseorang individu. Nilai mewakili individu standar gitu kan. Standar iman, individu standar iman gitu kan. Cita-cita atau bahkan acara dan kegiatan ketika kita mengatakan bahwa individu harus setia gitu kan kepada organisasi gitu. Suatu berfungsi yaitu ekspresi dari individu standar iman gitu kan. Standar iman atau yang ideal. Ia membawa dengan dia sebagai bagian dari kepribadiannya gitu kan. Sebagai bagian dari kepribadiannya masing-masing. Materi yang terakhir yaitu membangun kerja yang efektif. Ya kawan-kawan, ini materi yang terakhir. Tidak ada organisasi atau perusahaan gitu kan yang sukses karena sempurna. Akan tetapi sebagian besar organisasi atau perusahaan akan berjaya karena adanya super team. Jadi super team gitu kan. Semua kekuatan diarahkan. Jadi di dalam perusahaannya itu ada orang-orang yang benar-benar gitu kan. Benar-benar super team dan otaknya itu luar biasa. Untuk mewujudkan gitu visi atau misi dan strategi organisasi atau perusahaan tercapai kinerja yang optimal yang akan mendukung kesejahteraan seluruh anggota tim atau kelompok gitu.
dalam organisasi atau perusahaan gitu kan. Jadi di dalam perusahaan itu ada orang-orang yang berkelompok atau tim gitu kan, yang dimana orang itu yang selalu memperjuangkan perusahaan itu sehingga perusahaan itu tidak mau turun gitu kan. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada jarum yang patah jangan simpan di peti. Bila ada yang kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan dimengerti. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.